心。禀告店主，毁灭！还服用禁药，还故意安排我的朋友，又作何解释？ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Fearless Battle Spirit episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-38. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 37. Di minggu kemarin, pertarungan telah dimulai antara Sinan menghadapi Nanggongchan, yang mana dalam pertarungan itu, Nanggongchan begitu meremehkan kemampuan dari Xingnan. Hanya saja ini adalah kesalahan yang fatal sebab Sinan memiliki kekuatan yang jauh melampaui pemikirannya. Alhasil, dalam sekejap saja, Nanggongchan berhasil dia kalahkan. Nanggongchan sama sekali tidak terima dengan kekalahan itu. Maka karena itulah ia pun memakan pil pemberian Tetua Agung. Ini pun seketika saja membuat kekuatannya meningkat sebanyak 2 kali lipat. Walaupun begitu, Sinan sama sekali tidak takut dan langsung saja mengalahkan Nanggongchan dalam beberapa kali gerakan saja. Tetua Agung sama sekali tidak menerima kemenangan dari Xingnan. Ia pun memberikan fitnah kepadanya karena yakin dia telah menggunakan pil terlarang dalam kompetisi. Jadi dia pun segera memanggil Tetua Zheng untuk memberikan keadilan kepada Xingnan. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Sinan telah dikepung oleh para penetua penegak hukum, tapi dia ini tidaklah takut dan memperlihatkan token yang dirinya miliki. Akan tetapi, Tetua Zheng tidaklah mempedulikan hal tersebut dan langsung saja menghancurkannya. Ini semua tentu membuat Xingnan dan juga Gong Yang terkejut. Karena Tetua Zheng tidaklah mempedulikan tokennya. Tetua Zheng sudah muak karena Xingnan sudah berulang kali melanggar peraturan sekte. Bahkan kali ini dia telah berani menyerang dirinya yang adalah seorang wakil ketua penegak hukum. Atas apa yang diri lakukan itu, Tetua Zheng akan memberikan hukuman mati kepada Xingnan. Para tetua pun diperintahkan untuk segera memotong-motong manja Xingnan. Molly dan juga penetua agung begitu puas karena akhirnya Xingnan akan berakhir juga. Tetua agung tidak peduli seberapa hebat Xingnan dan juga berapa banyak cara yang dia miliki. Tapi di hadapannya semua itu akan sia-sia saja. Xingnan mulai mengeluarkan pedangnya untuk bisa mengantisipasi serangan para penetua. Di saat mereka yang menyerangnya, Gong Yang pun segera memberikan perlindungan. Ini tentu saja membuat Tetua Zheng kesal, karena dia itu telah berani-beraninya menghentikan tim penegak hukum. Karena Gong Yang tidak mau berhenti, maka Tetua Zheng sendiri yang turun tangan menghancurkan formasi itu. Tidak mau Xingnan diapa-apakan, teman-temannya pun segera naik ke atas arena demi bisa membuat pertahanan. Tetua Zheng sekali lagi marah besar dan berencana untuk menghabisi mereka semua. Namun sebelum semua itu terjadi, ada sebuah rantai yang menghentikannya. Selain itu, formasi besar juga muncul di atas arena. Tetua Zheng penasaran sebenarnya siapa yang telah berani menghalangi dirinya, yang merupakan wakil ketua aula hukuman. Keberaniannya langsung hilang setelah tahu kalau yang menghentikannya adalah ketua aula hukuman. Kedatangan kemari tentu saja membuat Tetua Agung dan Molly terkejut. Yang datang kemari tidak hanya ketua aula saja, tapi para murid juga bisa melihat ada seorang wanita yang juga datang kemari. Wanita ini merupakan penguasa aula Gongfa. Dan dia jugalah yang mengadakan pertemuan sekte bertahun-tahun yang lalu. Tetua Agung begitu penasaran mengapa para tetua istana tertinggi malah datang kemari. Apakah ada sesuatu yang salah di sini? Keterkejutan Tetua Agung tidak berhenti sampai di situ saja, karena 2 ketua istana lainnya juga datang kemari. Jadi total sudah ada 4 ketua yang berada di sana. Melihat kedatangan mereka membuat Tetua Zheng penasaran mengenai apa yang terjadi. Semua ini juga menjadi pertanyaan bagi para murid. Bahkan kedatangan mereka ini lebih meriah daripada konferensi Zhongwan. Tetua Zheng mendatangi 4 ketua istana untuk menanyakan mengenai alasan mereka datang kemari. Alih-alih menjawab, ketua istana penegak hukum menanyakan apa yang telah terjadi di tempat ini. Tetua Zheng mulai memberitahu kalau ada murid luar yang telah membuat kekacauan. Tapi perkataannya tidaklah jelas dan membuat ketua istana marah besar.
Tetua Zen pun terpental hanya dalam satu kali tabokan saja. Tetua Agung pun diminta untuk menjelaskan mengenai kejadian tadi. Tanpa perasaan bersalah, Tetua Agung memberitahu kalau ada seorang murid yang telah melanggar peraturan dalam kompetisi ini karena dia itu telah menggunakan obat terlarang. Selain itu, murid ini juga telah berselisih dengan Tetua Zen. Mendengar apa yang terjadi, Ketua Istana Penegak Hukum pun mulai mencari murid bernama Xingnan. Tanpa rasa takut, Xingnan pun maju dan memberikan hormat kepada 4 ketua istana. 禀告店主，毁灭！还服用禁药，还你们是 Wanita ini tahu kalau Xingnan berada di aula Gongfa dan merupakan murid yang memicu penglihatan tersebut. Xingnan merasa terhormat setelah berhasil menarik perhatian ketua istana Gongfa. Mereka memberitahu kalau tujuan 4 ketua istana di sini adalah untuk menegakkan keadilan untuk Xingnan. Karena mereka sudah tahu kalau ada beberapa orang yang tidaklah menyukainya. Tetua Agung berkeringat dingin karena dia tidak tahu kalau Xingnan memiliki latar belakang yang besar. Xiaolong bahkan sampai pingsan setelah tahu Xingnan memiliki backupan yang begitu besar. Xingnan meminta pada tetua istana untuk memberikan hukuman kepada Tetua Agung. Karena sebagai pengadil dalam kompetisi ini, dia justru telah menyalahgunakan kekuatannya. Dia justru telah menyalahgunakan kekuasaannya. Ia dengan sengaja membuat kompetisi ini agar bisa mempermudahkan murid kesayangannya yakni Nang Gongchen. Para ketua istana terus saja mendengarkan apa yang dia katakan. Perkataan Xingnan membuat Tetua Agung marah. Ia meminta untuk membuktikan semua itu. Xingnan kembali memberitahu kalau di kompetisi kedua, Tetua Agung begitu bersemangat untuk mencegah dirinya maju ke babak selanjutnya. Dia dengan sengaja mempertemukannya dengan teman-temannya agar bisa saling bertarung. Tidak hanya itu, namun dia juga sengaja dipertemukan dengan para murid yang kuat. Sedangkan Nang Gongchen bisa dan bebas maju ke babak selanjutnya tanpa menghadapi rintangan apapun. Setelah semua rencana liciknya itu gagal, Tetua Agung masihlah belum menyerah. Karena ketika Nang Gongchen berhadapan dengan dirinya, dia itu telah memberikan Nang Gongchen pil kegilaan yang mana padahal pil itu dilarang dalam kompetisi ini. Namun dia itu malah tetap mengizinkannya. Xingnan pun tertawa karena Nang Gongchen sudah dirinya kalahkan, tapi Tetua Agung tidaklah terima dan malah menuduh dirinya yang menggunakan obat terlarang. 此事故意安排我的朋友，又作何解释？何止于此？ Ia bahkan memanggil Tetua Zheng agar bisa menghentikan dirinya. Ia bahkan memanggil Tetua Zheng agar bisa mengeluarkan dirinya dari sekte ini. Tetua Zheng juga salah dalam hal ini karena dia tidak bisa membedakan di mana yang benar dan yang mana salah. Ia seakan-akan tidak mau mendengarkan pendapat orang lain dan hanya ingin menghabisi dirinya saja. Xingnan bisa mempertanggungjawabkan perkataannya karena para murid di sini sudah tahu mengenai apa yang terjadi sebenarnya. Ia pun memohon agar keempat pemimpin istana bisa memberikan keadilan untuk dirinya. Setelah mengetahui tindakan konyol yang telah mereka lakukan, maka Tetua Agung dan juga Tetua Zhen akan diadili oleh aula penegak hukum dan dipenjara di sana selama 3 tahun. Tetua Agung dan Tetua Zhen bersyukur karena hukuman yang mereka dapatkan tidaklah berat. Tapi Gong Yang tidaklah terima dengan hukuman itu, karena dia yakin jika kedua orang ini masih berada di sekte, maka sudah pasti kekacauan akan kembali terjadi. Kedua orang ini sama sekali tidak peduli dengan keselamatan para murid. Bahkan mereka ingin melukai Xingnan dan teman-temannya. Hal yang paling membuat Gong Yang kecewa adalah kedua orang ini sudah mengabaikan perintah naga ungu taring merah dan bahkan menghancurkannya. Tentu para ketua istana menjadi begitu terkejut. Melihat semua ini, ketua istana penegak hukum sangatlah marah, sedangkan Tetua Agung dan Tetua Zhen begitu ketakutan. Dia yakin kalau mereka berdua sudah tidak ingin hidup lagi. Ketua istana menjadi tidak heran mengapa Shan Luo memerintahkan mereka berempat datang kemari secara langsung. Karena tindakan yang dilakukan oleh kedua orang ini sama saja dan menentang keagungan dari penetua tertinggi. Tetua Agung dan Tetua Zhen tidak bisa berbuat apapun selain meratapi nasib mereka yang akan segera meninggoy. 最不可恕的是，你们两个畜生！天辞令。 Kita dibawa ke tempat dari Tetua Shan yang mana dirinya menjadi begitu terkejut setelah tahu token naga ungu taring emas pemberiannya kepada Xingnan telah dihancurkan oleh seseorang. Sadar hal buruk sedang dialami oleh Xingnan, ia pun meminta keempat master aula untuk segera pergi ke tempat kompetisi halaman luar. Mereka harus melindungi Xingnan apapun yang terjadi.
Ia tahu kalau ada beberapa orang yang tidaklah menyukai Xingnan. Kembali ke tempat Xingnan, ketua aula hukuman menjadi begitu terkejut melihat token naga yang telah hancur. Ia menjadi tidak heran mengapa San Luo meminta mereka berempat secara langsung datang kemari. Dengan hancurnya token itu, maka sama saja ada menghina tetua agung. Para ketua tidaklah habis pikir kalau kedua peri ini setelah berani menantang keagungan dari tetua tertinggi. Atas apa yang mereka lakukan, ketua aula hukuman langsung saja mengulti mereka. Melihat apa yang terjadi kepada gurunya, San Guanchen memilih untuk tidak terlibat. Hukuman ini sangatlah pantas untuk mereka terima, karena tidaklah menghormati tetua tertinggi. Master aula hukuman begitu kecewa kepada Zhao. Molly sendiri sedang bersembunyi karena takut malah akan dibawa-bawa. Ketua aula akan melepaskan posisi mereka dan akan membawa mereka ke aula hukuman agar bisa dipenjara selama 50 tahun. Untuk Nanggong Chen sendiri akan dipenjara selama 10 tahun karena dia ikut terlibat dalam melakukan kecurangan. Ketua aula hukuman berharap kalau Xingnan sudah puas dengan keputusan mereka. Xingnan berterima kasih atas semua ini, tapi dia ingin kedua temannya juga mendapatkan keadilan. Ketua aula hukuman mengabulkan permintaan Xingnan dan mempersilahkan Xiaolang dan Chuyun untuk datang ke tempatnya. Setelah memberikan keadilan yang pantas untuk Xingnan, para master aula pun pamit pergi. Kong yang senang Xingnan berhasil menghindari masalah. Ia pun pamit pergi, tapi sebelum itu dirinya memberikan pecahan token kepada Xingnan dan memintanya untuk selalu berhati-hati. Xingnan merasa agak bersalah karena Chuyun dan Xiaolang malah mendapatkan masalah karenanya. Jadi ia akan mencoba mencari keadilan untuk mereka. Xiaolang dan Chuyun merasa ini sudah lebih dari cukup. Bahkan mereka bisa menjadi murid dari ketua aula hukuman dan merupakan hal yang lebih baik daripada peringkat. Sesaat kemudian, para murid mulai meneriakkan nama Xingnan dan juga mulai memuji-muji kemampuan hebat yang dia miliki. Tetua yang tersisa mengumumkan kalau Xingnan lah yang menjadi peringkat pertama dalam kompetisi kedua. Nama Xingnan terus saja diteriakkan oleh para pendukungnya. Tetua ini juga memberikan hadiah atas penilaian yang telah mereka lakukan. Xingnan senang karena pil kualitas terbaik memang sesuai dengan reputasinya. Tidak heran mengapa Nanggong Chen menggunakan cara licik agar bisa mendapatkan pilih itu. Dalam 10 hari ke depan, Xingnan dan ketiga murid lainnya akan dibawa ke Pavilion Wuyuan. Tetua ini mengingatkan untuk memanfaatkan waktu ini demi bisa menerobos ke ranah Xintian, karena jika tidak mereka akan kehilangan kesempatan untuk masuk ke Pavilion Wuyuan. Sedangkan Chuyun dan Xiaolang akan dibawa pergi ke aula harta karun sebagai ganti rugi atas apa yang telah mereka alami. Ia mempersilahkan mereka berdua untuk memilih satu harta yang diinginkan. Chuyun dan Xiaolang menjadi begitu senang dan mulai berpisah dengan Xingnan. Sedangkan untuk Xingnan sendiri memberikan hormat kepada Yan Hong dan yang lainnya. Ia berjanji akan membalas kebaikan yang telah mereka berikan kepadanya. Mujisan meminta untuk tidak memikirkan hal tersebut. Sedangkan Su Youyi sendiri saatlah ingin bertarung dengannya. 楚月和萧朗挑选一件义务。以后若需要欣赏你的一身正气。 Setelah kompetisi ini selesai, kita pun dibawa ke kediaman dari Ouyang Jun. Terlihat dia itu sedang sangat santuy, sampai ia pun dikejutkan oleh Molly yang mengatakan kalau Xingnan memiliki token naga ungu taring merah. Seorang pria pun muncul dan dia ini tidaklah takut dengan perlindungan dari tetua tertinggi. Sebab jika Ouyang Jun mau memberikan perintah, maka pria itu bisa memastikan kalau Xingnan akan dirinya atasi tanpa ada seseorang pun yang mengetahuinya. Ouyang Jun tidak mencolok dulu dan mereka akan menunggu sampai Xingnan pulang dari Pavilion Wuyuan. Dan begitu barulah mereka bisa bergerak. Sedangkan untuk Xianzu akan Ouyang Jun pikirkan lagi. Ia meminta Molly untuk melakukan satu hal, yakni mengundang seorang wanita cantik untuk menyajikan makanan kepadanya. Xino berpindah ke kediaman Xingnan. Dia yang baru saja tiba menjadi kepikiran bagaimana jika pil yang baru saja dia dapatkan malah ditelan oleh ginseng spiritual. Andai saja makhluk halus itu tidak ada di sini, maka sudah sejak lama Xingnan melakukan penerobosan. Tidak yang ditindas lagi, Xingnan berencana untuk melakukan balas dendam kepadanya.
Ketika masuk, Xingnan pun ingin menjalin kesepakatan dengan ginseng spiritual. Tapi belum apa-apa, ginseng spiritual malah langsung melahap pil raja miliknya. Xingnan tidak bisa berbuat apapun selain pasrah pilnya dimakan. Ia pun menjadi begitu sedih karena sekali lagi dirinya telah kehilangan pil yang sungguh berharga. Ginseng spiritual sendiri menjadi begitu bahagia sampai pada akhirnya Xingnan pun menangkapnya. Sesaat kemudian sesuatu mulai terjadi kepada ginseng spiritual. Xingnan sempat terkurung ke dalam sebuah kristal, yang mana itu semua diciptakan oleh ginseng spiritual. Setelah memakan pil raja, ginseng spiritual akhirnya mendapatkan tubuh fisiknya. Melihat apa yang terjadi, seketika saja membuat Xingnan begitu terkejut karena wanita cantik telah berada di hadapannya. Wajar mengapa Xingnan terkejut karena ternyata ginseng spiritual adalah seorang gadis yang begitu cantik. Untuk ginseng spiritual sendiri begitu bahagia karena tubuh fisiknya terbentuk juga. Ia terus saja kesana kemari sambil merasakan tubuh barunya. Hanya saja ia penasaran mengapa Xingnan tidak begitu terpukau, padahal di depannya ada seorang gadis cantik. Ia sempat berpikir kalau pelayannya ini agak bodoh. Wala. Xingnan penasaran sebenarnya siapakah gadis itu. Ia mulai memperkenalkan dirinya sebagai Putri Miao Miao, dan ia juga adalah tuannya. Walaupun ia adalah seorang tuan putri, namun Xingnan tidaklah begitu peduli, karena bagaimanapun dia telah memakan begitu banyak pil yang ia miliki. Jadi Miao Miao harus mengembalikan semua ini kepadanya. Tentu Miao Miao tidak mau, karena sebagai tuannya, apapun yang dimiliki oleh Xingnan merupakan miliknya. Sedangkan punyanya tetap akan menjadi miliknya. Karena Xingnan terus protes, Miao Miao memberikan serangan manja yang membuat Xingnan terpental. Ia meminta Xingnan untuk tidak nakal lagi. Anggap saja ini adalah hukuman ringan darinya. Xingnan menggunakan penglihatannya yang seketika saja membuatnya terkejut. Pasalnya Miao Miao lebih muda darinya, tapi kemampuan yang dia miliki sudah jauh melampaui dirinya. Miao Miao sempat salah paham karena mengira Xingnan memandangi dadanya. Jadi dia pun segera melakukan penyerangan kepadanya. Untung saja roh ksatria kuno berhasil melindungi Xingnan. Berkat semangat bela dirinya itu jugalah Miao Miao tidak bisa berbuat terlalu banyak kepadanya. Xingnan mencoba untuk memanfaatkan hal tersebut. Tapi bagi Miao Miao ini sama sekali belum cukup untuk menghentikan dirinya. Andai saja Xingnan tidak sembarangan meneteskan darah kepadanya, maka ia sudah lama pergi meninggalkannya. Namun apa boleh buat, ada kontrak di antara mereka. Jadi Denny harus memberikan belas kasihan kepadanya. Xingnan sungguh terkejut karena dengan perjanjian darah maka sama saja mereka ini terikat seumur hidup. Miao Miao menenangkan Xingnan karena yang paling jauh kontrak ini hanya akan menghubungkan mereka saja. Jika Xingnan terluka, maka tentu ia juga akan terluka. Sebagai pelayannya, Miao Miao tidak akan membuat Xingnan menderita. Selama dia itu bisa berjanji untuk memenuhi 3 persyaratan, maka Miao Miao akan memberikannya 20 tetes cairan roh Taiko. Xingnan begitu bersemangat mendengar tawarannya. Ia pun menanyakan syarat apa yang dia ajukan. Pertama, dia ingin Xingnan mempersembahkan pil kepadanya, sampai Denny bisa memulihkan semua tingkat kultivasinya. Saat itu jugalah ia bisa melepaskan energi darahnya. Tentu Miao Miao juga akan memberikan hal yang sama sebagai ganti rugi pil yang Xingnan berikan kepadanya. Yang kedua, sebagai pelayannya, Xingnan harus memprioritaskan tugas yang sudah ia berikan. Ketiga, Xingnan harus merahasiakan identitasnya dari siapapun dan tidak boleh mengungkapkannya. Selama Xingnan bisa memenuhi 3 persyaratan itu, maka Miao Miao akan memberikan cairan spiritual. Berhubung Xingnan menganggap ini terlalu mudah, jadi Miao Miao memintanya untuk membawa beberapa anggur kualitas terbaik setiap bulan. Xingnan menghentikan semua itu karena 3 persyaratan tadi sudah lebih dari cukup. Miao Miao pun memberikan hal yang sudah dirinya janjikan. Xingnan pun menyimpan cairan ini ke dalam sebuah botol. Sebagai tuan yang baik, Miao Miao berjanji akan melindunginya. Xingnan ingat kalau Miao Miao mengatakan kalau tingkat kultivasinya masihlah belum pulih.
Sinan pun tidak bisa membayangkan betapa kuatnya dia ini nanti. Jadi sangatlah menguntungkan jika ada gadis ini di sampingnya. Miao Miao sudah kelaparan, jadi dia meminta Xingnan untuk memberikannya 10.000 sampai 20.000 pil Martial King untuk bisa memuaskan dirinya. Padahal itu tentu membuat Xingnan terkejut karena bagaimana bisa ia memiliki begitu banyak pil. Karena Xingnan sudah melanggar janjinya, jadi Miao Miao akan menghukumnya. 你身为本宫扎尿，好，就这样，多谢妙妙。他刚刚说武王丹来解解馋吧。我啊，违反第1条、2条。你个小人参，别欺人太甚。 Setelah memberikan hukuman kepadanya, Sinan pun membawa Miao Miao ke sebuah tempat, yang mana Sinan berencana untuk meminjam beberapa pil kepada Old Sun. Jadi dia meminta Miao Miao untuk tetap di sini saja. Tapi dia tidak mau karena curiga kalau nanti Sinan malah melanggar janjinya. Jadi ia akan selalu memperhatikannya. Pintu pun terbuka untuk menyambut kedatangan mereka, karena Old Sun sudah tahu dirinya akan kemari. Sinan pun bertemu dengannya dan dia ini berterima kasih banyak atas bantuan yang sebelumnya Old Sun berikan. Sebagai tanda terima kasih, ia secara khusus membawakan botol anggur berkualitas. Tujuan Xingnan kemari tidak hanya itu saja, namun ada beberapa hal yang ingin dirinya minta. Tetua San sudah menduga kalau Xingnan memiliki tujuan lain, karena tidak mungkin ia menemui orang tua sepertinya. Sinan memberitahu kalau teman ini sedang membutuhkan beberapa pil, jadi Sinan berharap Tetua San bisa meminjaminya. Tetua San sadar betul kalau gadis ini bukanlah orang sembarangan, jadi ia pun mencoba untuk mengajaknya bergabung. Apa yang dia katakan membuat Miao Miao marah, karena bagaimanapun dia adalah seorang tuan putri. Tetua San sekali lagi terpukau karena gadis muda ini telah berada di ranah Martial Ancestor. Ia pun memberikan hormat kepadanya. Tetua San juga menawarkan 10.000 pil Martial King kepadanya secara percuma. Namun Miao Miao harus bersedia dulu menjadi tetua kehormatan sekte mereka. Ia bahkan berjanji akan memberikannya 10.000 pil setiap bulannya. Miao Miao tentu memikirkan tawaran yang Ketua San berikan. Tawaran ini memang sangatlah menarik. Jadi Miao Miao menanyakan dulu apa yang harus dirinya lakukan. Ketua San hanya perlu Miao Miao berjanji untuk melakukan satu hal kepadanya. Tapi ini masih belum bisa untuk dirinya bicarakan. Miao Miao langsung saja menarik jenggot dari Tetua San. Ia memberikan peringatan kepadanya untuk tidak mengajukan persyaratan yang berlebihan. Tetua San berjanji kalau permintaannya tidak akan melewati hukum alam dan etika manusia. Jika nantinya Miao Miao merasa keberatan, ia bisa membawa surat ini. Ia juga langsung menyuruhnya untuk aula hukuman untuk mendapatkan pesanannya. Miao Miao pun sepakat dengan perjanjian yang dia ajukan. Ia bergegas pergi untuk mengambil pesanannya. Tidak lupa ia juga meninggalkan sebuah kertas agar Xingnan bisa menghubungi dirinya. 小友，意下如何？小友只怎么知道你会不会提什么过分？你若是应下了，本公主先走一步。 Di sini Xingnan yakin betul kalau Ketua San sudah mengetahui kedatangan mereka kemari. Bahkan ia sudah menyiapkan sebuah surat. Ketua San tidak membicarakan hal itu dulu. Ia pun mengambil token naga yang sudah hancur. Xingnan meminta maaf karena tidak bisa melindungi token ini. Old Sun meminta untuk tidak memikirkan hal tersebut. Selain itu, ia yakin kalau Xingnan ingin bertanya tentang seni bela diri Takio. Walaupun teknik ini dapat membawanya meningkatkan kekuatan dengan cepat, tapi ini bukanlah jalan yang mudah untuk ditempuh olehnya. Xingnan paham, jadi dia memohon agar Tetua San bisa memberikan bimbingan kepadanya. Seni bela diri Takio merupakan teknik yang dapat dengan cepat mengumpulkan energi sejati di dalam tubuh, tapi kekuatannya akan selalu berada pada setengah langkah bawaan, sampai energi sebenarnya sudah cukup menerobos ke ranah Martial King. Tubuh Xingnan akan meredam semua itu demi bisa menghindari petaka ilahi. Hanya saja kesulitan yang ada di depannya pasti akan menjadi lebih mengerikan. Setelah mengatakan semua itu, Tetua San akan memberikan kembali token naga kepada Xingnan dan meminta untuk tidak merusak hal ini lagi. Nah, sayang sekali episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. 但是你的境气足以突破武王级，抵抗武王雷击。太古。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini,
klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.